Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farman Kasan dari Kelas Ilmu Ekonomi D. Di sini saya akan membahas mengenai keterkaitan antara kopi dan juga mahasiswa. Dimana ketika kita melihat mahasiswa sedang ngopi di kedai kopi, terbesit stigma seperti mengapa mereka cuma buang-buang waktu saja. Tapi di sini saya akan mengajak kalian untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, melihat mengapa meja-meja kayu di kedai kopi sebenarnya adalah laboratorium sosial, tempat ide-ide besar mahasiswa lain lahir. Nah, terbesit pertanyaan yang mungkin saja bisa mewakili bahwasanya kenapa nggak di perpustakaan saja yang dalam keadaan tenang? Nah, ini bisa dijawab secara psikologi, di mana itu ada ambient noise, yaitu penelitian yang menunjukkan bahwa keheningan total terkadang justru memicu distraksi. Dan sebaliknya, suara mesin espresso dan obrolan sayup-sayup di kafe menciptakan level kebisingan yang pas untuk memicu kreativitas. Ditambah lagi dengan fenomena body doubling, yang dimana fenomena ini adalah ketika kita melihat orang di sebelah dalam keadaan serius mengetik laptop, secara psikologis itu bisa memicu kita untuk produktif dan malu kalau cuma main HP. Untuk teman-teman mahasiswa yang juga mungkin berhimpun dalam organisasi seperti Imaji dan lain sebagainya, kita tahu bahwasanya kalau ruang rapat kampus terkadang terasa mencekam, di kedai kopi suasananya itu akan berbeda. Tidak ada kursi, tidak ada ketua di ujung meja, semua orang rata. Nah, disinilah hierarki itu melebur, komunikasi menjadi jujur, senior dan junior bisa berdiskusi tanpa sekat. Itulah mengapa keputusan besar organisasi seringkali justru deal di kedai kopi daripada di ruang rapat informal. Selain itu, kedai kopi adalah tempat networking yang paling organik. Yang di sini kita bisa bertemu dengan teman lintas jurusan dan bahkan bisa lintas kampus juga. Pertemuan tidak sengaja seperti saat mengantri kopi bisa berubah menjadi kolaborasi proyek ataupun startup yang nantinya di dunia kerja nanti kemampuan membangun relasi sambil ngobrol santai seperti ini jauh lebih mahal harganya daripada sekedar nilai transkrip nilai. Nah, selain itu, hal seperti ini juga bisa dijelaskan secara psikologis, yang dimana otak kita butuh batasan ruang. Yang mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sedang kos itu, kos terasa seringkali bikin kita malas karena mengaitkannya dengan tempat tidur dan istirahat. Tapi dengan pergi ke kafe, kita bisa memberikan sinyal ke otak kita, oh sekarang waktunya kerja. Kopi yang kita pesan adalah biaya sewa untuk mendapat ruang fokus tersebut, sekaligus menjadi ritual pembuka sebelum kita membuka laptop. Dan dari pembahasan tadi saya bisa menyimpulkan bahwasanya saya ingin menekankan bahwa budaya ngopi bukan sekedar soal gaya hidup ataupun konsumsi kafein, tetapi ini tentang bagaimana menciptakan ekosistem produktivitas dan koneksi manusia. Dan mungkin pesan dari saya juga, teruslah berkolaborasi, teruslah membangun relasi, tapi jangan lupa jaga kesehatan lambung dan dompet kalian dari secangkir kopi, tapi eksekusinya tetap ada di tangan kalian. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.